Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kilafariaya dari kelas 28B. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat penelitian kuantitatif. Secara ontologi, positivisme memandang realitas sebagaimana adanya objektif dan bebas dari interpretasi manusia. Menurut positivisme, manusia hanya dapat menangkap gejala dari realitas. Secara aksiologis, positivisme memandang ilmu pengetahuan harus bebas nilai. Paradigma positivisme inilah yang menjadi dasar dari penelitian kuantitatif, di mana penelitian harus ditunjukkan untuk mencari kebenaran mengenai penjelasan atas gejala atau fenomena-fenomena yang muncul, dan bebas dari pengaruh opini atau persepsi peneliti, nilai moral yang berlaku, nilai agama, politik, prasangka, dan lain-lain. Satu-satunya hal yang boleh mempengaruhi adalah logika dan ilmu pengetahuan. Karenanya, analisis penelitian kuantitatif harus dilakukan melalui prosedur matematis. Dalam hal ini, ilmu statistik. Penelitian kuantitatif cenderung deduktif atau dengan kata lain, berupaya membuktikan kebenaran prasangka peneliti atau hipotesis melalui serangkaian prosedur ilmiah yang bersifat objektif, bebas nilai, dan logis. Apapun hasilnya, terbukti atau tidak terbukti adalah kebenaran ilmiah. Karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif memiliki beberapa karakteristik, yaitu instrumen pengumpulan data. Data dapat diobservasi dan diukur, rancangan penelitian atau desain jelas, jumlah sampel banyak. Beberapa jenis penelitian kuantitatif. Yang pertama yaitu survei. Survei adalah salah satu metode penelitian yang menggunakan kuesioner atau angket sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan data. Kelemahan lain dari metode survei adalah membutuhkan jumlah sampel atau respondennya yang besar agar generalisasi dapat dilakukan. Pasalnya, angket pada dasarnya cenderung menggali informasi berupa opini atau persepsi responden dan fakta umum mengenai responden semata. Analisis data dalam survei dapat saja sebatas analisis deskriptif, dapat pula inferensial, tergantung kebutuhan penelitian. Survei dapat pula bersifat cross-sectional ataupun longitudinal. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat atau kausalitas antara variabel satu dengan variabel lainnya. Menurut Profesor Dr. Sugiono dalam buku Metode Penelitian Pendidikan tahun 2010, membagi metode eksperimen dalam 3 jenis, yakni pre-eksperimental, true eksperimental, dan quasi-eksperimental. Ex post facto adalah bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta, yakni penelitian yang dilakukan setelah sesuatu kejadian terjadi. Artinya, dalam meneliti hubungan sebab akibat ini, peneliti tidak melakukan manipulasi terhadap variabel bebas, juga tidak melakukan kontrol terhadap variabel bebas, sebab variabel terikatnya telah terjadi secara alami. Penelitian ex post facto dapat dibedakan menjadi 2, yaitu causal research. Penelitian korelasi adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara 2 variabel atau lebih. Penelitian korelasi mempunyai 3 karakteristik penting untuk para peneliti yang hendak menggunakannya, yaitu peneliti korelasi tepat jika variabel kompleks dan penelitian tidak mungkin melakukan manipulasi dan mengontrol variabel seperti dalam penelitian eksperimen. Memungkinkan variabel diukur secara intensif dalam setting atau lingkungan nyata. Memungkinkan peneliti mendapatkan derajat asosiasi yang signifikan. Yang kedua, causal komparatif research. Penelitian causal komparatif adalah pendekatan dasar causal komparatif, melibatkan kegiatan peneliti yang diawali dengan mengidentifikasi pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya. Kemudian, dia berusaha mencari kemungkinan variabel penyebabnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.